tes satu. Kita bagi berdiri, oleh kemurahan Tuhan kita bisa beribadah, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada teman dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini. Sebab setiap kita berbakti, besarlah labanya. Tidak ada yang bisa menyamain ibadah karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Kita angkat pujian seperti rusa merindukan air. Berharap
harapanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kehidupan yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita tundukkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus ibadah yang kudus ini, dan semua jemaat-Mu yang hadir, hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Biarlah semua dalam urapan dan tuntunan Roh yang kudus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dalam tiap perjalanan pergumulan hidup kami. Di tangan kanan-Mu adalah pemberian kemenangan. Dan memang hidup kami selama di dunia ini masih berjuang melawan setan dengan segala tipu dayanya, dunia dengan segala keindahannya, daging dengan segala hawa nafsunya. Tapi kami datang pada Tuhan, pasti kami menang. Dan kami akan melihat pemberian Tuhan yang indah bagi kami. Menjawab doa-doa kami, menyelesaikan pergumulan kami. Dan baik yang bersekolah, baik yang bekerja, begitu juga semua ibu-ibu rumah tangga. Kau berkati yang mengikuti secara online juga, Tuhan berkati. Kami thanking, kami usir semua kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Kau semua keluar dari ruangan, dari pikiran dan hati kami. Biarlah Roh Allah berkuasa, memimpin, mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ku masuki gerbang. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku, oh
sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Nah, kenapa kita bersukacita? Karena nama kita sudah ditulis dalam buku kehidupan. Kita pakai berdiri, datanglah kebaikan. Bersyukur ke dalam pelanggarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berindu padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyanyian terakhir kita nyanyikan nyanyian Jiwaku Haus. Ya, oh ya, jiwaku merindukanmu. Ya, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sama, Tiada yang sepertimu. kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami yang kami naikkan guna hormat kemuliaan kebesaran namamu. Nama yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dengan kekuatan firman engkau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman yang sama juga akan kami dengar, sebab firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Allah berfirman semua jadi, kalau Allah memberi perintah semua ada, asal kami percaya, kami akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Untuk kami bisa hidup berkemenangan di zaman akhir. Sebab mereka yang bisa masuk surga hanyalah mereka yang menang atas pohon-pohon kehidupan. Mereka yang menang. Itu sebabnya hari ini akan kami nikmati kemenangan dari Tuhan. Dalam tiap pergumulan kami, berfirmanlah, kami siap mendengar. Biarlah pembukaan rahasia firman-Mu dinyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan. Salam bahagia dan salam sejahtera buat kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita maju, kita buka kitab kita di dalam Mazmur yang ke-12. Ya, dalam kesempatan tahun ini kita akan banyak melihat kitab Mazmur dari Daud, seorang yang menang. Saya akan bacakan di ayat yang pertama sampai yang ke-9. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya, kita lihat dulu ayat yang kedua. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah, jadi sudah kita dengar bagaimana Mazmur dari Daud ini bukan hanya perkataan tentang kehidupan Raja Daud saja, tetapi dalam Mazmur ini terkandung banyak nubuatan yang memang pernah terjadi dalam kitab Mazmur, dalam kisah Israel, dalam zaman Tuhan Yesus datang ke dunia pada pertama kali, tetapi nubuat ini juga berlaku sampai sekarang. Kita lihat bahwa orang saleh telah habis dan orang-orang setia akan lenyap. Artinya memang akan sulit sekali didapatkan orang yang setia dan saleh, sudah habis. Ya, dalam Mazmur Yesaya 57 ayat 1 sampai yang kedua. Ya, di sini juga dikatakan orang benar binasa, artinya orang benar tidak ada. Yesaya 57 ayat 1 sampai yang kedua.
Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun mengindahkannya. Sungguh, karena merajalela kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Teruskan. Dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Jadi syair yang disampaikan oleh Mazmur Daud terjadi juga pada zaman Yesaya. Orang benar habis, orang saleh tidak ada. Dan ini juga terjadi pada zaman akhir. Ya, kita lihat kita buka di dalam kitab Matius 24, Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Ini yang akan terjadi pada zaman akhir. Ya, ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini yang terjadi nanti pada akhir zaman. Jadi orang saleh dan orang benar suatu saat akan habis. Dan pada puncaknya adalah zaman antikris. Nanti tidak ada lagi orang benar di sana. Orang saleh. Karena orang benar dan orang saleh ini sudah diangkat oleh Tuhan. Tinggallah orang-orang yang durhaka. Dan sebagian sedikit sekali jumlahnya orang yang benar nanti akan sangat-sangat sedikit pada zaman antikris. Nah, kita harus waspada. Jadi penyaringan Tuhan itu akan terjadi pada zaman-zaman akhir. Bahkan dikatakan sangat sedikit sekali orang benar, orang saleh. Kita mulai dulu dari kitab Kejadian 6 ayat 12. Diawali dari kisah Nuh. Ya, dari kisah Nuh kita lihat Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua, bayangkan di sini mayoritas manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi pada zaman awal bumi, pada zaman pertengahan sampai pada zaman akhir akan digenapi firman Tuhan. Bahwa semakin sedikit orang saleh dan orang benar. Jumlahnya sangat sedikit sekali. Sebab banyak dan mayoritas semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Pertanyaannya kemana orang benar? Ya. Yang pertama, memang orang benar ini akan akhirnya diselamatkan. Karena Tuhan tidak bermaksud untuk membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan orang benar dan orang-orang fasik. Memang dalam Maleakhi dikatakan engkau akan melihat kembali perbedaan. Kalau kita lihat di sini pada zaman sekarang memang kita belum melihat perbedaan yang mencolok. Ya, kalau kita lihat, kalau orang berdampingan, kalau orang berjalan, kita tidak tahu mana yang disebut orang benar, orang saleh, dan orang fasik. Tapi suatu saat akan terjadi pemisahan yang tegas di antara orang benar dan orang fasik. Nah, jadi Tuhan akan menyelamatkan orang benar dari orang-orang fasik dan dari kefasikan di dunia ini. Tetapi celakanya anak-anak Tuhan juga yang disebut anak-anak Tuhan melakukan hal-hal kefasikan. Yang kita lihat sekarang kembali ke Mazmur yang ke-12. Bagaimana tanda orang fasik, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak saleh. Yang ketiga, Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Ini yang pertama. Nah, jadi
Ternyata di antara anak-anak Tuhan ada tanda-tanda kefasikan, yaitu yang pertama, hidup ditandai dengan lidah dusta. Nah, kita akan melihat dulu tentang lidah dusta, karena dusta ini dalam pengertian kamus adalah melawan kebenaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan berdusta ini melawan kebenaran. Ya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga, ciri-ciri dari dusta. Yang A, kita sebutkan saja yang A. Dusta ini digerakkan oleh iblis. Nah, jadi bapa dari pendusta adalah iblis. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, jadi roh dusta ini dikerjakan, digerakkan, dimotori, didorong oleh iblis. Nah, jadi jangan semata-mata dusta itu mengalir keluar begitu saja dari dalam mulut kita. Tapi sebelum kita berdusta, kita sudah biasanya merancangkan dulu apa yang akan didustakan. Ya, tidak semata-mata langsung berkata. Tetapi kita rancangkan dulu apa perkataan yang harus saya utarakan. Ya, apalagi kalau orang sudah mulai berbuat salah. Ya, berbuat salah biasanya kita tutup dengan dusta. Siapa yang mendorong ini? Iblis. Berarti kita taat kepada iblis. Kalau di sini dikatakan dikuasai hati kita oleh iblis. Jadi dusta inilah lahir dari kuasa iblis, ya, menguasai kehidupan atau hati orang-orang, terutama banyak orang disebut orang benar, orang percaya. Nah, jadi ciri-ciri dari dusta yang pertama digerakkan oleh iblis. Nah, kita lihat yang kedua, dusta itu mendatangkan kehancuran. Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Jadi bohong apa yang dikatakan oleh iblis bahwa dusta itu akan mendatangkan keselamatan. Ya, dia mau selamat dari dusta. Tetapi dusta ini akhirnya mendatangkan kehancuran. Itu yang kedua. Yang ketiga, dusta ini suatu saat akan ketahuan, akan terbongkar. Amsal 12 ayat 19 sampai yang ke-20. Amsal 12 ayat 19 sampai 20. Lidah dusta bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau iblis berkata benar itu akan hancur, tidak, saudara. Jadi benar itu akan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi dusta atau lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, kita lihat kisah-kisah sekarang ya. Bagaimana orang menutupi kejahatannya dengan dusta. Akhirnya terbongkar. Ya. Bahkan maaf saudaraku. Hakim sudah memvonis katanya. Hukuman mati. Walaupun memang ada sebagian orang juga. Saya juga memang kurang setuju, tetapi kiranya lah kebenaran itu hanya milik Tuhan. Ya, jadi lidah dusta itu akan mendatangkan kehancuran dan suatu saat akan ketahuan, tidak akan kekal. Ayat yang ke-20, tipu daya dalam hati orang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Ya, jadi sepandai-pandainya orang menutupi segala sesuatu dengan dusta, suatu saat akan terbongkar. Bahkan dikatakan akan mendapat malu, aib.
Ya, bahkan sekarang di dunia ini sudah banyak sekali bermacam-macam hoax ya. Jadi dalam media sosial, jadi jangan terlalu gampang percaya kepada media sosial. Ya, segala sesuatu itu harus disaring dulu sebelum di-sharing, kata polisi katakannya. Ya, kata petinggi Polri, sebelum di-share disaring dulu. Ya, jangan apa yang kita katakan, apa yang kita sebarkan itu dusta. Dan yang keempat, Yeremia 9 ayat 4 sampai yang kelima. Kita lihat tentang dusta dulu. Yeremia 9 ayat 4 sampai yang kelima. Baiklah, setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Nah, jadi teman di kanan kiri nih harus jaga ya. Jangan langsung percaya omongannya. Disebut teman. Ya, oma-oma, apalagi ucapannya udah aneh-aneh, jangan dipercaya. Jangan percaya, berjaga-jagalah terhadap temannya. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Ini waspada artinya ya. Jadi bukan, wah ini mah kalau teman seiman semuanya kita harus waspadai, harus jaga-jaga. Tetapi kita pilih dulu, saring dulu segala sesuatu. Ya, kalau perkataannya, biasanya perkataan yang dusta ini lebih manis dibandingkan yang benar. Ya. Nah, jadi janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu. Tidak ada yang setia, tidak ada yang saleh. Hati-hati ya, hati-hati. Dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Ampun ya. Saya tidak mengatakan semua saudara teman kita pemfitnah, penipu. Nah, tapi dikatakan di sini hati-hati, berjaga-jaga, dikatakan ini berjaga-jaga. Ya, teruskan. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Makanya kalau ibu-ibu sekali berdusta tidak akan pernah dipercaya. Hati-hati ya, oma-oma, bapak-bapak sekalian, teman-teman, rekan-rekan sekalian, hati-hati. Sekali kita berkata dusta, tidak kita dipercaya. Bahkan orang itu sudah membiasakan, sudah berkarakter dusta, tidak perlu didorong oleh setan. Ya, sudah ada dalam karakternya, tidak dusta. Ya, mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Nah, jadi di sini dikatakan orang yang berdusta tidak bisa bertobat. Makanya jangan pikir, wah kalau kita sudah tidak kita sudah melakukan hal ini, hal itu, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, sudah menghilangkan semua dosa. Tetapi jangan salah, kalau kita masih melakukan dosa dusta, dikatakan di sini tidak bisa untuk bertobat. Ya, jadi penutup dari segala dosa adalah dusta. Kalau orang masih berdusta berarti masih berdosa, masih belum bertobat. Ya, jadi tanda dari pertobatan tidak ada lagi dusta. Nah, jadi yang keempat, orang berdusta tidak bisa bertobat. Dalam Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Mengapa orang mau berdusta? Ya, mengapa orang mau berdusta, berbohong? Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Nah, jadi kalau kita berdusta, taken kontrak bukan dengan perjanjian dengan Tuhan, tetapi dengan maut. Yang masih berdusta, masih ada perjanjian dengan maut.
dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Nah, kalau misalnya kita masih berdusta, masih setuju kita masuk neraka. Ya itu intinya ya. Tapi kalau kita mau berkata benar, apapun resikonya, ya Tuhan yang membela. Biarpun cemeti berdesik-desik, ya inilah orang berdusta, sekalipun dihajar dengan keras sekalipun, dan kami tidak akan kena. Nah, dia berkata, wah kita sudah beberapa kali tidak kena dengan cemeti. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Nah, mengapa orang mau berdusta? Karena dia pikir dusta ini adalah perlindungan yang kuat. Nah, karena dia pikir dengan berbohong dia bisa melindungi dirinya. Ya, dirasa perlindungan dusta ini kuat untuk melindungi dirinya, tidak akan roboh. Padahal dusta adalah teken kontrak dengan maut. Nah, jadi hati-hati. Ini yang pertama, lidah dusta. Kalau kita masih berdusta, maut masih membayang-bayangi kehidupan kita. Dan yang kedua, kita kembali di Mazmur. Mazmur 2 ayat yang ketiga. Mazmur 2 ayat yang ketiga. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir manis, tapi hatinya bercabang. Artinya di sini munafik. Nah, itulah tanda orang fasik. Ya, berkata manis tetapi bibirnya bercabang. Ini kelanjutan dari dusta. Nah, kalau ada dusta, ada kemunafikan. Ya, lain di bibir, lain di hati. Manis di bibir, pahit di hati. Ya, manis didengar, tapi ujungnya pahit. Yakobus 1 ayat yang kelima. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati, nah ini orang mendua hati, munafik, tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi orang munafik tidak akan tenang dalam hidupnya. Mazmur 62 ayat yang keempat, kita baca ayat-ayat saja dulu banyak. Ya, Mazmur 62 ayat yang keempat. Ayat yang kelima boleh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Nah, ini orang munafik. Ya, maksudnya adalah untuk menjatuhkan seorang. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati. Jadi orang munafik bisa berdoa buat musuhnya juga. Wah, saya berdoa kepada ibu ini, bapak ini supaya kau sembuh dari segala penyakit. Tapi dalam hati, kalau bisa cepat. Ya, kalau kita biasanya kan, wah doakan supaya saya berhasil dan lain sebagainya. Iya nanti saya doakan, kamu pasti berhasil. Tapi ketika kita bertanya dalam hati, kapan dia jatuh, kapan dia gagal, mudah-mudahan usahanya gagal, rumah tangganya rusak dan lain sebagainya. Nah itu orang munafik. Masih ada di sini orang munafik? Mudah-mudahan sudah tidak ada ya. Ada amin? Di luar sana itu. Di sini tidak ada lah ya. Mudah-mudahan. Saya percaya di sini tidak ada. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Saya berdoa. Jadi jangan mulutnya manis memberkati. Ya, kalau ucapannya memang munafik ini yang seperti itu manis di bibir. Ya, tapi dalam hati mengutuk. Mengutuk ini yang mendoakannya tidak baik. Sekalipun orang munafik ini tidak pernah berdoa kepada Tuhan yang buruk, tetapi dalam hatinya. Ya, jadi ini orang munafik. Inilah orang fasik.
Nah, yang ketiga, orang fasik. Tanda-tanda juga orang yang tidak setia. Tanda-tanda orang yang tidak saleh. Setiap lidah yang bercakap besar. Ya, di ayat yang keempat, masih tetap ya, ayat yang keempat. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Nah, cakap besar, sombong, angkuh, mulutnya besar. Ya, belum apa-apa, belum sukses, belum ada apa-apa, mulutnya sudah besar, melebihi lawan bicaranya. Nah, inilah tanda orang fasik ya. Jadi oma-oma, ibu-ibu sekalian harus ya, ibu-ibu, bapak-bapak dan lain sebagainya, ya, omongan tuh ya jangan muluk-muluk, ya rendah hati saja. Wah, saya dengar katanya, ya baru ngekos, ada seorang ibu kos, wah anak saya di polisi, di apa, di ini, di itu, wah mulutnya besar kan, mulutnya besar. Nah, yang 2 Petrus 2 ayat 18. Ya, 2 Petrus 2 ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Nah, banyak orang tertipu. Wah, saya sudah beli ini, beli itu, beli ini. Padahal penipu. Ya, banyaknya gitu ya. Ada orang yang bisa menggandakan uang katanya kan ya. Saya sudah beli ini, beli itu, beli ini itu. Padahal mulutnya besar, congkak. Nah, inilah yang nanti memikat orang-orang yang baru saja hidup, orang yang hidup baru. Nah, ini hati-hati, orang yang hidup baru, orang-orang benar bisa terjerumus. Makanya kalau setiap ucapan omongan besar jangan percaya. Ya. Yang keempat, yang ayat yang kelima dari Mazmur 12 ayat yang kelima. Ya, dari mereka yang berkata dengan lidah kami akan menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Nah, jadi orang yang merasa diri kuat, adalah orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, orang yang tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Ya, lidah kami dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Ya, hampir sama dengan sombong, tetapi ini lebih dalam arti yang rohani, yang merasa diri kuat, tidak mengandalkan Tuhan artinya gitu ya. Tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan berolok-olok dan mempertanyakan keberadaan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dipertanyakan. Oh, apa itu firman Tuhan? Saya tidak percaya akan firman Tuhan. Tidak lagi mempercayai kuasa dari firman Tuhan. Jadi dalam Mika 7 ayat yang pertama. Bagaimana keadaan orang benar dan orang fasik. Mika 7 ayat yang pertama. Ya. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur, tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, celakalah aku mencari orang jujur, sama sukarnya seperti mencari buah anggur dan buah ara setelah lewat musimnya. Jadi kalau sudah musim buah ara, musim buah anggur, kalau sekarang musim rambutan ya. Kalau kita cari rambutan di bulan-bulan Juli, kita tidak akan pernah bertemu. Nah, begitu juga mencari orang jujur. Seperti mencari buah anggur atau buah ara setelah lewat musimnya. Tidak ada buah anggur yang dapat dimakan atau buah ara yang masak lebih awal. Betapapun aku mendambakannya. Inilah celakanya. Tuhan mendambakan ada banyak kehidupan orang benar. Tetapi ternyata seperti mencari buah yang lewat musimnya.
Sekalipun mungkin ada, tidak bisa dimakan. Kenapa? Tidak masak, asam, belum matang. Ya, kita pernah mendengar kisah bagaimana Tuhan mencari buah ara. Ya, dalam Markus 11 ayat 13. Markus 11 ayat yang ke-13. Dan dari jauh ia mendekat. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yang mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ya, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, inilah kenyataannya bahwa manusia yang setia dan saleh itu sukar ditemukan. Tapi kita lihat dan bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang saleh. Kita kembali dalam Mazmur yang ke-12 tadi. Kita harus belajar menjadi orang yang saleh. Tanda orang yang saleh, yang pertama, tidak ada dusta. Seperti perak pilihan dalam Amsal 10 ayat 20. Nah, inilah orang benar. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Perak pilihan, tetapi orang fasik sedikit nilainya. Jadi orang benar ini nilainya sangat tinggi, sangat besar. Nah, lidah orang benar, lidah yang tidak berdusta. Karena ukuran dari kesempurnaan adalah lidah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur 42. Mazmur yang ke-12 lagi, kita lihat ayat yang ke-6. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Nah, jadi tanda yang paling khas, tanda yang paling utama dari orang benar, dia seperti orang yang haus. Ya. Tuhan umpamakan seperti rusa yang merindukan air. Nah, inilah memang kadang-kadang untuk datang kepada Tuhan tanpa kerinduan pasti akan terpaksa. Dalam Mazmur 42 ayat 1, ini ayat yang tidak asing lagi. Ya. Boleh yang kedua langsung. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Allah kita itu tidak mati. Allah kita itu hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Nah, jadi kerinduan dari Raja Daud, dia seperti rusa yang merindukan air. Ya, rusa adalah salah satu binatang yang bisa melompat tinggi. Ya, ketika rusa itu sedang haus, dia akan berlari kencang, tidak berlambat-lambat, dan melompat. Kalau ada rintangan, kalau ada hambatan, rusa bisa melompat dengan kecepatannya, dengan kemampuannya, dia bisa melintasi apapun juga. Ya. Kalau dia sudah haus, mungkin ada bebatuan yang tinggi, rusa bisa melompat. Itu salah satu rintangan-rintangan, masalah-masalah mungkin yang kita hadapi sekarang, rintangan-rintangan, masalah-masalah. Tetapi kalau kita mau belajar dari rusa, bisa dia melompat tinggi. Dia tidak rasa masalah itu bisa merintangi kehidupan dia kalau merindukan air. Kalau haus dia akan berlari begitu cepat, begitu kencang.
Dan ketika dia berlari dengan bersukacita menuju kepada sumber. Nah, kalau dalam terjemahan lama dikatakan aku merindukan Allah yang hidup. Dan juga sungai disebut dalam terjemahan lama dikatakan sumber. Nah, jadi kadang-kadang kita lebih terpukau dengan muara. Ya, muara itu ujung. Ya, guru saya pernah menerangkan, di mana letak kehidupan? Di mana letak kemurnian? Bukan di muara, tetapi di sumber. Maaf aja kalau ini air. Ya, di mana air ini berada? Di muara atau di sumber? Sumber. Murni. Jernih. Membawa kehidupan. Di muara itu sudah terkontaminasi banyak zat-zat yang tidak baik. Tetapi kalau di sumber, itu murni sekali. Nah, mengapa orang tidak datang kepada sumber? Malah datang kepada muara. Nah, jadi kita harus berlari kencang. Nah, begitu juga jiwa orang-orang yang saleh. Kita percaya kita punya Allah yang hidup. Mengapa kita tidak bisa merindukan Tuhan? Sulit sekali haus akan Tuhan. Karena kita ragu bahwa kita punya Allah yang hidup. Mungkin dia pikir Allah kita mati. Mungkin setengah mati. Mungkin tidak berkuasa. Mungkin Allah itu ada tetapi tidak melakukan kuasanya terhadap kita sekalian. Nah, jadi jangan ragu untuk merindukan Tuhan. Jadi kalau orang haus masih merindukan Tuhan. Ya, ini tanda yang paling utama. Nah, dan kerinduan ini tidak bisa dipaksa. Dan tidak terpaksa kalau orang rindu ini. Ya, kita baca kembali ayat yang keempat. Inilah Daud. Dia kalau datang kepada Tuhan, kapan lagi saya boleh datang melihat Allah lagi? Melihat Allah lagi. Kalau dalam terjemahan firman bahasa Indonesia sederhana atau bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku merindukan Allah yang hidup. Kapan aku boleh pergi beribadat di rumahnya? Ya, teruskan ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nah, ini kalau orang yang rindu. Dia rindu tuh dengan ini air mata sukacita. Ya. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Teruskan. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Jadi kalau Daud ini sebelum bertemu dengan Tuhan, jiwanya gundah gulana. Nah, berbeda dengan kita, waduh hari Selasa nih. Susah hatinya. Tapi kalau Raja Daud, kapan besok hari Selasa? Kapan hari ini hari Selasa? Kapan besok hari Rabu? Kapan besok hari Minggu? Kapan hari ini hari Minggu? Jadi gundah gulana. Seperti orang yang lagi pacaran ya. Untuk berjanji. Ya, karena kalau saya tidak salah, kalau orang luar negeri itu, kalau mau bertemu dengan pacarnya itu jauh-jauh hari. Sudah merancangkan. Ya. Kapan nanti hari waktu kamu kosong? Apa yang kita akan lakukan hari malam minggu? Kita bertemu di mana? Nah begitu juga nih. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana bila mana aku maju dalam kepadatan manusia. Nah seperti rusak tadi. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Teruskan. Ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan lain sebagainya. Ya, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Inilah orang yang memiliki rasa haus, dia merindukan Tuhan, merindukan ibadah. Dan yang selanjutnya ayat yang ke-7 dalam Mazmur. Mazmur, orang yang haus akan firman Tuhan. Inilah orang yang mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan. Ya, karena Tuhan
memiliki firman-Nya yang bisa kita percayai. Berisi janji Tuhan, murni, dan juga teruji. Tidak ada perkataan kosong dari firman-Nya. Semua perkataan Tuhan itu mengandung isi, mengandung janji, dan tidak ada dusta. Murni juga artinya teguh dan dapat diandalkan. Ya. Nah, jadi biarlah kita menjadi seperti rusa yang merindukan air, merindukan sumber air kehidupan. Jangan kita menjadi orang yang berdusta, munafik, angkuh, sombong, dan merasa diri bisa tanpa Tuhan. Kita akan nyanyikan jiwaku haus akan kasih-Mu. Ya, kita rindu bagaimana nama Tuhan selalu ada dalam hati kita. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selalu. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Dari awal singa saja. Yang bisa berlutut, boleh berlutut. Kalau tidak bisa, duduk saja. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku.
Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Belajar menjadi orang yang setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia siapa menemukan? Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang setia, seperti Kristus setia, setia sampai mati, setia selama-lamanya. Itu sebabnya dia bernama yang setiawan. Yang setiawan di tengah pencobaan, kesukaran, kesulitan, bahkan menghadapi maut sekalipun tetap setia. Dan dia sudah menang atas semua musuh, atas pencobaan, atas setan, iblis, atas dunia, atas daging, dengan segala hawa nafsu. Dia menang. Haleluya. Haleluya. Dia tahu kita lemah. Manusia kita, manusia daging yang lemah. Itu sebabnya dia utus roh penolong, roh penghibur, Parakletos, menghibur, menolong kita. Jangan berputus asa. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul, dia ada. Dia ada menolong kita. Dia ada menyertai kita. Dia ada membuka jalan bagi kita. Bagaikan Israel di Laut Merah, laut yang membentang luas menghambat perjalanan umat Tuhan. Di kiri kanan Baal Zefon, pencobaan-pencobaan. Ini keadaan manusia, sering dihadapkan pada jalan buntu, pencobaan yang bertubi-tubi. Pencobaan yang bertubi-tubi. Sepertinya tidak ada lagi jalan, buntu semua. Di belakang Firaun dengan kereta, di depan jalan buntu, laut yang membentang. Tapi Musa, dia mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan. Begitu mengangkat tangan kita berserah, Tuhan utus angin. Angin membelah laut. Angin itulah Roh Kudus, membuka jalan bagi kita. Roh Kudus itu penolong, membuka jalan bagi kita. Diutus untuk menyertai kita sampai pada kesudahan alam, sampai selama-lamanya. Dia menyertai kita. Dia bersama kita. Dia tahu kita di tengah dunia yang semakin sukar, semakin sulit. Sukar dalam segala hal. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia menjadi stres. Banyak yang frustrasi. Banyak orang tidak bersemangat lagi hidup.
menghadapi jalan buntu, menghadapi kesukaran. Tapi Roh Kudus, Roh penolong, ada di tengah-tengah kita. Siap menolong saudara, siap membantu saudara, siap membuka jalan bagimu. Apapun yang saudara hadapi, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub yang tidak pernah gagal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah tidak kenal kegagalan. Asal kami bersandar percaya kepadamu, mujizat masih ada bagi kami. Pertolongan kesembuhan masih ada bagi kami. Pemulihan masih ada pada kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Seperti wanita kita bagaimana mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian jiwaku. Haleluya. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Dari awal kembali. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia sampai akhir
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayan, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Silakan. Ya. Kita nyanyikan sebuah lagu, kita jalankan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, puji Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat masih ada, pertolongan, pengharapan masih ada, kesembuhan dan juga jalan bagi setiap langkah kita masih terbuka, ya. Sebagai warta jemaat, kita ibadah besok pendalaman Alkitab, ya, kitab Wahyu bicara soal zaman akhir. Kemudian hari Sabtu ibadah remaja muda di Cimendi 6:30. Kemudian ibadah umum kita pertama di Cimendi 7:30, di sini 10:30. Selasa depan kita doa puasa kalau nggak salah, ya. Oh belum, ya, ya belum doa puasa, ya. Kita doakan juga yang sakit, ya, Cinyonyo, Rose, Mama Hendra, Pak Ateng, ya. Mungkin yang mengikuti secara online, ada juga yang sakit, kita doakan bersama-sama. Kita pakai berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat mereka yang kurang sehat. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan, firman yang disampaikan menyembuhkan, doa-doa kami menyembuhkan, pengharapan kami menolong menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka, biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu supaya mereka segar kembali, bisa mengikuti ibadah, bisa kembali aktif untuk melakukan aktivitas mereka, khususnya berbakti kepadamu. Baik yang mengikuti secara online, kami berdoa juga, Tuhan jamah mereka,
Tuhan pulihkan mereka. Kami yakin ketika kami berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan, Tuhan menumpangkan tangan-Mu, dan Engkau menyembuhkan mereka. Terutama ketika kami beribadah, baik secara online, baik langsung dan tunda, ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk sekarang hidup masa kini, dan hari esok kami dijangkau oleh ibadah kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkati juga pekerjaan usaha anak-anak-Mu. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, berkati Pak RT, Pak RW kami, Pak Kepala Desa kami juga Muspika tingkat 2, Ngamprah juga Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Pak U. Berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Berkati semua lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR, sampai DPR tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia. Juga semua lembaga-lembaga yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami, rumah tangga kami, sehingga kami melihat kemuliaan-Mu dalam tiap langkah kehidupan kami. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat.